Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Saratoga ya, udah lama kita nggak bahas ini untuk saham Saratoga, untuk trennya ini udah mulai sideways ya untuk tren pergerakan Saratoga secara teknikal udah mulai sideways di range area 1540 sampai 1780-an kalau kita ukur pakai rectangle yang ini. Untuk Saratoga harga saat ini sudah berada di area support-nya sih kalau secara Fibonacci ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Saratoga, untuk transaksinya SRTG kemarin tanggal 25 Agustus ya, kemarin Jumat untuk aslinya net sell 9,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Saratoga, aslinya keluar ditampung lokal lah ya, di aslinya distribusi, lokalnya nampung ini untuk saham Saratoga. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 21 Agustus, untuk saham Saratoga aslinya net sell 10,5 M ya, jadi aslinya cenderung keluar. Ya, ini yang keluar asing yang nampung lokal ini untuk saham Saratoga. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya minus ya. Kuartal 2 untuk saham Saratoga net IPS-nya itu minus 577 jadi rugi makin dalam ya kerugiannya, saham Saratoga untuk besok sih, mmm, yang penting jangan buru-buru entry aja ya karena ini perusahaan masih masih floating loss mungkin ya ini kan investasi ini untuk saham Saratoga jadi masih nyangkut. Bisa jadi seperti itu, tapi untuk ke depannya sih ya semoga aja harganya masih akan berada di area sini, di area support-nya 1.600-an ya, kalaupun turun ya selama nggak jebol aja di bawah 1.500 lah buat patokan mungkin seperti itu. Oke itu untuk saham Saratoga ya, kalau lihat candle-nya kemarin Jumat masih merah, walaupun ada sedikit perlawanan cuman nggak terlalu kuat, ya perhatikan aja level ini kalaupun jebol di bawah 1.600 berarti tunggu aja di 1.500. Oke itu untuk saham Saratoga ya, kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto, untuk saham Arto juga masih turun, untuk kemarin Jumat ditutup merah minus 3% lebih, 3,20% ke level 2.420, sempat naik sih cuman gagal breakout di atas 2540 turun. Kalau secara Fibonacci technical support selanjutnya misal minggu depan masih turun maka target support-nya ke 200 sorry 2.300. Ini 2.290, 2.300 itu area support selanjutnya untuk saham Arto dan resistennya untuk saat ini ada di 2550, 2540 itu area resistennya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Arto dalam 1 minggu terakhir ini aslinya keluar 500-an juta, kalau kita cek untuk kemarin aja tanggal 25 Agustus aslinya net sell 600-an juta. Jadi masih sepi ya untuk saham Arto ini hitungannya. Untuk saham Arto tanggal 25 Agustus secara keseluruhan di distribusi sih, ini masih distribusi. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal, yang distribusi juga lokal, ini YU, AK versi lokal. Untuk aslinya yang keluar AK paling banyak ini 1,4 M. Yang nampung KI versi lokal 1,2. Sorry, KI versi asing sih. Jadi untuk transaksinya didominasi lokal, tapi secara keseluruhan masih didistribusi. Kalau mau entry ya jangan buru-buru untuk besok depan ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Bagusnya sih kalau menurut saya tunggu aja di area support ini kalau ada yang jaga harga di 2.300. Oke itu untuk saham Arto ya, walaupun pendapatan kuartal 2-nya ini naik,
Tapi kalau masih di distribusi ya, biasanya cenderung bergerak turun ya. Ya ini IPS-nya naik sih jadi 2 ya. Oke itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham BBYB yang juga ini trennya bearish cukup kuat, BBYB ya. Untuk saham BBYB kemarin juga turun. Hari sebelumnya itu Kamis sempat mencoba breakout cuman gagal ya, sempat naik lumayan tinggi sampai ke level 398 cuman ditarik turun lagi dan hari Jumatnya itu merah. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk BBYB tanggal 25 Agustus kemarin aslinya keluar 1 M-an, jadi aslinya net sell kalau kita cek dari tanggal 21 net sell 700-an juta kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BBYB. Kemarin Jumat tanggal 25 Agustus secara keseluruhan, ini ya didistribusi oleh AK 1,1 M dan ini hitungannya juga nilai transaksinya nggak gede-gede banget jadi cenderung sepi untuk saham BBYB. Tapi di harga saat ini sih sebenarnya secara histori udah di bottom ya, udah di bawah tapi kalau trennya masih bearish, eee, kemungkinan untuk saham BBYB, kalau nggak sideways dulu ya sedikit di bawah support-nya di bawah 380 malah cenderung melanjutkan, penurunannya. Hati-hati aja kalau sampai BBB masih bearish itu support-nya secara Fibonacci bisa ke 270-an ya, apalagi masih rugi ini untuk saham BBB, kerugiannya tambah parah ya, ini untuk IPS-nya -21 di per lembar sahamnya ya minus, pendapatannya, eee eee, rugi. Jadi untuk saham BBB, kalau lihat histori sukanya rek issue rek issue rek issue ya, semoga ini hati-hati kalau rek issue lagi kasihan juga ya untuk, para investornya, ya kalau mau masuk bisa dipertimbangkan lagi lah kalau sahamnya bearish seperti ini dan masih rugi itu ada kemungkinan akan melakukan rek issue lagi ya kalau butuh modal. Oke itu untuk saham BBYB untuk besok sih kalau melihat transaksinya hari ini nggak terlalu ramai, kalau nggak konsolidasi di dikit di bawah 380 ya kemungkinan akan, merah lagi. Oke itu untuk saham BBYB tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham, BRIS ya cukup lama juga kayak kita cek ini untuk saham BRIS, harganya masih di arah sini-sini aja, untuk kemarin Jumat ditutup naik 0,30% ke level 1685 ya, nggak kemana-mana sideways. Kalau kita cek untuk transaksinya, BRIS untuk kemarin Jumat tanggal 25 Agustus aslinya net sell 1 M-an, kalau kita cek dari tanggal 21 dalam 1 minggu terakhir ini net B loh masih nanti saham BRIS aslinya, net B 16,9 M ya dalam 1 minggu terakhir, kalau kita cek lebih detail lagi. Untuk saham BRIS kemarin Jumat secara keseluruhan, yang masuk sama yang keluar ini hitungannya nggak beda jauh sih. Kalau kita cek dari tanggal 21 yang pegang barang paling banyak CC ya, ada yang akumulasi ini CC versi asing, net B 22,1 M. Jadi untuk lokalnya net sell, tapi lokalnya distribusi diakumulasi oleh asing, ditampung asing. Untuk asingnya AVGB-nya untuk CC ada di level 1685 ini yang jadi top buyer-nya CC ya dalam 1 minggu terakhir ini 36% 1,6, 1685. 1685 berarti pas ya BEP harga saat ini itu pas di AWD-nya CC versi asing dalam 1 minggu terakhir. Untuk besok minggu depan kalau kita cek untuk please coba untuk laporan kuartal 2-nya belum update sih, amannya nunggu udah keluar aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya, tapi selama belum keluar kalau mau entry, ya selama nggak jebol aja di bawah 1650 untuk level harga saat ini bagusnya kalau mau masuk, ya deket-deket 1650 untuk besok sih kalau menurut saya malah cenderung, kalau nggak itu cenderung naik ya, kalau lihat beberapa hari terakhir nih kayaknya udah mulai, ya trennya naik perlahan. Oke itu untuk saham bearish ya. Please perhatikan aja level ini selama nggak jebol di bawah 1650 dan semoga aja laporan kuartal 2-nya nggak mengecewakan banget, harganya bisa rebound, breakout di atas resisten dan melanjutkan kenaikannya. Secara
dan nikel, mungkin seperti itu untuk skenarionya. Oke, itu untuk saham BRIS, amannya sih nunggu laporan kuartal 2 keluar. Selanjutnya kita cek saham BBTN yang harganya kemarin turun lagi ke level 1.265 ya ini, untuk BBTN turun lagi dan harga penutupannya itu sama dengan kapan ya, low-nya pas hari tanggal 23, 22, jadi kalau besok langsung dibuka merah, ya jangan buru-buru entry aja karena untuk support kuatnya itu masih di 1.200-an, 1.215, 1.210. Untuk resistennya, 1.340 ya, untuk saham BBTN. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk laporan kuartal 2-nya sih nggak bagus-bagus banget ya, ini untuk saham BBTN malah turun pendapatannya. Untuk BBTN dalam 1 minggu terakhir ini aslinya keluar 17 M-an, untuk kemarin tanggal 25 net sale 3,6 M, jadi aslinya masih net sale. Untuk BBTN secara keseluruhan kemarin tanggal 21 yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh sih. Untuk aslinya yang masuk ZP, yang keluar wah lebih banyak ini BK, IF, ini dalam 1 minggu terakhir ya, untuk kemarin tanggal 25 yang keluar untuk aslinya HTP, BK, yang masuk ZP ya, ZP masuk ini dari tanggal 21 ZP terus masuk. Kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus ZP, net B 12,3, jadi ZP mulai nyicil untuk saham BBTN ya. Bisa jadi seperti itu. Untuk lokalnya akumulasi ini diakumulasi oleh YPDX, nah, versi lokal masuk di saham BBTN dalam dari tanggal 1 Agustus. Kalau lihat secara valuasi sih emang cukup menarik ini untuk saham BBTN ya. Mungkin kalau pendapatan di kuartal 3 ini bisa naik di atas kuartal 2 aja, itu kemungkinan sih untuk harganya bisa rebound kalau menurut saya, mengingat, harga PBV-nya valuasinya itu cukup murah ini, 0,6 kali ya, saham BUMN, saham BUMN PBV-nya 0,6 kali, hitungannya cukup menarik ya, kalau mau invest bisa dijadikan list ini untuk saham BBTN, tapi kembali lagi disclaimer, untuk harganya sih di harga saat ini kalaupun turun, misal pun jebol di bawah 1.200 itu ya harusnya nggak dalam-dalam ya koreksinya, soalnya, valuasinya sudah cukup murah. Oke, itu tuh saham BBTN, tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau untuk trading, ya kurang liquid sih untuk harga saat ini, tapi kalau untuk invest ya bisa dipertimbangkan. Selanjutnya kita akan cek saham BRI ya, untuk saham Bank BRI kemarin sempat naik naik sih, cuman belum bisa breakout di atas, 1.600. Kelas di sorry, belum bisa breakout di atas 5.600 ya, kelasnya pas di 5.600 di area resisten. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI, untuk BBRI kemarin tanggal 25 Agustus aslinya netzel 56,5 M, aslinya netzel. Kalau kita cek dari tanggal 21 dalam 1 minggu terakhir itu netzel 40,4, jadi kadang masuk kadang keluar untuk aslinya di saham Bank BRI. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BBRI kemarin tanggal ini, kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus sudah didistribusi oleh asing loh untuk saham Bank BRI, jadi perlu hati-hati ya. Ini BK, AK, RX, ZP, AK, netzel lumayan kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus. Tapi kalau kita cek untuk kemarin aja tanggal 25 secara keseluruhan juga, lebih banyak yang masuk sih. Yang masuk paling banyak YU. YU yang jadi market-maker utamanya, nilai transaksinya 165 M, dan net pay 77. YU yang masuk ini YU versi asing, jadi, aslinya masih ada yang akumulasi ini lah YU, walaupun yang keluar juga lumayan banyak, AG, CC, KZ, AK, ZP versi asing keluar dan nominalnya juga nggak sedikit ya. Secara keseluruhan aslinya netzel nilainya, untuk, lokalnya net buy. Untuk besok sih lihat aja di awal market untuk saham Bank BRI apakah bisa breakout di atas 5.600 atau enggak. Kalau berhasil breakout lagi di atas 5.600, ya ada kemungkinan akan ke sini 5.700-an lagi secara teknikal ya.
Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya juga kayaknya belum keluar ini untuk saham Bank BRI, jadi amannya nunggu laporan kuartal 2-nya keluar aja. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk besok kalau lihat candle-nya seperti ini kayaknya ada kemungkinan, naik ya di awal market, tapi apakah bisa bertahan di atas 5.600 atau enggak kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya kalau nggak sideways di range area antara 5.640 sampai 5.600 ya ada kemungkinan naik, semoga saja seperti itu. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI yang harganya masih, konsolidasi ya, masih sideways di area sini-sini aja, antara 9.050 sampai 9.150. Kalau kita cek untuk transaksinya, saham Bank BNI, BBN untuk saham BBNI tanggal 25 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng di distribusi ya oleh BK, KZBB, dan yang nampung itu RX. Yang nampung RX-nya asing sih, jadi untuk transaksinya lumayan mendominasi untuk asing kemarin Jumat. Secara keseluruhan aslinya masih netral tapi di saham BBN. Netral 17,3 M yang core ini ya ini AGK, YU, BB, ZB, AK versi asing netral ditampung oleh RX 28,1 M ya, malahan untuk RX versi asing ini akumulasi di 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali. Kalau kita cek dari tanggal 21 coba RX, masuk net buy 61,6, 100% buy ya untuk RX versi asing di saham Bank BN ini. Jadi RX terus masuk, kalau dalam 1 minggu terakhir aslinya masih net buy di saham Bank BNI. Net buy 121,6 M. Jadi kalau skenarionya menurut saya sih ada kemungkinan breakout sih, mudah-mudahan untuk minggu depan bisa breakout di atas 9.150 dan ngejar 9.300-an. Oke, itu untuk saham Bank BNI mungkin buat teman-teman yang mau entry, ya bisa dipertimbangkan ini setelah ini juga range konsolidasinya nggak terlalu lebar ya, jadi selama nggak jebol aja ini di bawah 9.050. Ya ada kemungkinan masih rebound sih kalau menurut saya ya, kalaupun jebol di bawah 9.550 ya jangan buru-buru cut loss, kemungkinan ya support selanjutnya ada di 8.900-an ya, nggak terlalu dalam juga ya untuk area support selanjutnya. Oke, itu untuk saham Bank BNI dan ini hitungannya dibandingkan Bank BRI, dibandingkan Bank BCA, Bank Mandiri, hitungannya masih lumayan di bawah ya, masih jauh ini ATH-nya. Kalau mau buat rekor lagi ya untuk pucuknya di 10.000 ya, lumayan ya, masih cukup lebar. Oke, itu tuh saham Bank BNI semoga aja bisa rebound untuk minggu depan. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang harganya kemarin nggak kemana-mana malah merah dulu ya, malah merah ditutup minus 0,84%, sempat turun lumayan dalam ke 5.800-an dan ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masih net buy 337,2 M. Kalau kita cek untuk kemarin Jumat net sell 76. Jadi aslinya kemarin Jumat jualan, cuman dalam 1 minggu terakhir ini lebih banyak yang masuk ya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri secara keseluruhan kemarin Jumat tanggal 25 Agustus diakumulasi oleh BB versi lokal ya. Untuk BB versi lokalnya 100% buy, ini tidak melakukan selling sama sekali, murni akumulasi. Net buy 140,1 M, padahal nilai transaksinya juga sama, jadi tidak melakukan selling. Yang keluar BK, AK, KZ, DC. Yang keluar asing juga ditampung oleh asing. Untuk transaksinya didominasi asing, untuk lokalnya net buy. Kalau kita cek dari tanggal 21 yang pegang barang paling banyak untuk aslinya masih B. Untuk BB-nya juga masih masuk sampai kemarin Jumat, BB, ZB ya. ZB-nya juga kemarin Jumat masih masuk loh. ZB, ya kan masih masuk ini 18 M-an, jadi semoga aja, ini bisa
bisa kecapai ini, bisa breakout di atas 6.025 ke 6.150 ya, itu target Bank Mandiri. Itu tuh saham Bank Mandiri kalau menurut saya sih ada kemungkinan minggu depan kalau nggak sideways konsolidasi ada kemungkinan naik di ngejar, resistennya 6.150 itu target kenaikan untuk saham Bank Mandiri kalau masih naik ya. Ini juga udah di atas, di pucuk ini untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau entry buat invest ya sebenarnya agak nanggung ya, bukannya nanggung, resikonya lumayan tinggi kalau koreksi. Walaupun fundamentalnya bagus kan kita nggak tahu ke depannya, mau gimana. Oke itu tuh saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita cek saham Bank BCA ya, untuk saham perbankan. Untuk saham Bank BCA masih sideways, masih ya masih berada di pucuk sih dan kalau, kita ukur itu pakai Bollinger ya kalau seperti ini bagusnya. Masih ya masih di tengah-tengah seperti ini, masih nggak kemana mana, masih konsolidasi area support resistennya pakai, lower band untuk resisten di BCA ada di 9.075, 9.050 dan resistennya di 9.450-an. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BCA kemarin aslinya netral kalau nggak salah kemarin Jumat itu BBCA netral 58,3 M kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 21 Agustus aslinya netral 300-an M ya. Beda dengan Bank Mandiri, untuk Bank Mandiri untuk aslinya masih berani masuk karena untuk valuasinya lebih murah ya Bank Mandiri dibandingkan dengan BBCA. Untuk BBCA di harga saat ini PBV-nya di atas 5 apakah? Oh udah di atas 5 ya, jadi hitungannya cukup, premium ini untuk saham BBCA. Tahu saya malah masih di bawah 5, 4, sekian ternyata udah 5 aja. Sedangkan, PBV-nya 5 kali ini ROE-nya 21,5% ya dibandingkan dengan Bank Mandiri lebih menarik Bank Mandiri sih secara valuasi. Untuk Bank Mandiri PBB-nya masih di bawah 3 ini 2,3 ROE-nya juga 11-12 dengan BBCA ya, Bank Mandiri. Di kalau disuruh milih BBCA Bank Mandiri ya sebenarnya secara valuasi lebih menarik Bank Mandiri. Untuk BBCA sih kemungkinan untuk besok kalau nggak sideways malah cenderung ini ya, uji area support. Jadi kalau mau entry bagusnya kalau sampai koreksi ke mungkin 9.100 ke bawah ya. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.